Shalom adik-adik, sesaat lagi kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak di pagi ini. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan dan tata tertib yang harus kalian taati. Siapkan Alkitab, alat tulis, persembahan dan juga tempat persembahan. Saat beribadah, pakailah pakaian yang sopan dan rapi. Mohon bantuan orang tua kalian untuk mendampingi selama ibadah berlangsung. Selama ibadah berlangsung, tidak ada yang makan dan minum ataupun bermain ya adik-adik. Oke, kalau semuanya sudah siap, mari kita mulai ibadah dengan hati yang sungguh-sungguh dan pikiran yang fokus. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kalinda di ibadah Impas saat ini. Kalinda senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di rumah, juga orang tua pada saat ini. Dan adik-adik, ibadah kita pada saat ini yang akan menyampaikan firman Tuhan sebentar, nanti kita akan dilayani oleh Kak Friska. Ya? Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Kalinda mau tanya, apa kabar adik-adik saat ini yang berada di rumah? Puji Tuhan, luar biasa, hari ini lebih baik dan banyak akal. Ya, puji Tuhan ya adik-adik. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, minggu ini adalah minggu ketiga di bulan Desember. Dan itu tandanya kita sudah berada di minggu Advent yang keempat. Adik-adik yang terkasih, seminggu lagi kita akan menyambut kehadiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat datang ke dunia ini. Nah, sebagai bentuk sukacita kita, bentuk ungkapan syukur kita menanti kehadiran Sang Juru Selamat, kita selalu bersukacita senantiasa kepada Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan segera memulai ibadah kita dan Kalinda meminta semuanya berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 177 di pintumu ku datang. Kita nyanyinya dengan penuh semangat ya adik-adik ya, karena kita sukacita menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dengan tetap kita berdiri pada saat ini, kita akan berdoa. Untuk itu semuanya tundukkan kepala, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena kasih dan cinta Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan selalu memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan yang baik, yang semuanya berasal daripada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami selalu penuh sukacita untuk menyambut kehadiran Tuhan lewat ibadah kami pada saat ini. Kami percaya kebaikan Tuhan boleh Tuhan nyatakan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman ini dengan baik. Dan atas pertolongan Tuhan pula, firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati Kak Friska sebentar ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ini doa ungkapan syukur kami yang selalu kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang terkasih, silahkan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Friska. Siapkan Alkitabnya ya. Nah, anak-anak TK yang sudah bisa membaca, bisa dibaca juga firman Tuhannya pada saat ini. Boleh juga dibantu oleh orang tua yang ikut bersama-sama beribadah dengan anak-anaknya. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali lagi kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 222, berserah kepada Yesus. Adik-adik, tiba saatnya saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta bimbingan Roh Kudus agar Tuhan menyertai kita dalam pembacaan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan pernyataan di sepanjang hari ini.
Kami bersyukur hingga sampai saat ini anak-anak Tuhan masih beribadah dari rumah masing-masing dan memuliakan nama-Mu tanpa kekurangan suatu apapun. Khusus di pagi ini, kami siap hendak mendengarkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat yang bisa mengganggu dan menghambat firman Tuhan tinggal dan diam di dalam diri kami. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca betul-betul bisa kami hayati dan imani serta menghasilkan buah perbuatan yang berguna tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Dan sebelum Kakak Friska membaca firman Tuhan ini, bagi adik-adik yang balita, batita, dan TK yang belum bisa membaca, bisa didampingi oleh orang tua. Dan bagi adik-adik TK yang sudah bisa membaca, silakan adik-adik membaca sendiri. Dan mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapnya. Hai anak cucu Israel, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini menceritakan tentang Raja Daud yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, di antara adik-adik sekalian, apakah pernah mendengar yang dinamakan Raja Daud atau Daud? Daud adalah seorang raja yang sangat terkenal di kerajaan Israel. Dia merupakan raja yang kedua setelah Saul. Mengapa Raja Daud bernyanyi, bersukacita, bersyukur kepada Tuhan? Karena Raja Daud baru saja berhasil memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Nah, tabut itu apa adik-adik sekalian? Tabut itu seperti kotak mungkin kalau sekarang ini. Kotak yang terbuat dari kayu, di mana saat itu orang Israel menyimpan barang-barang berharga atau benda-benda penting di dalam kotak tersebut. Nah, tadi adik-adik sudah Kak Friska sampaikan sebelumnya bahwa Raja Daud itu membawa tabut. Nah, tabut Allah ini dibuat pada masa Nabi Musa. Tabut Allah ini terbuat dari kayu penaga atau kalau sekarang dikatakan kayu akasia. Kurang lebih panjangnya sekitar 1 meter dan lebarnya kurang dari 1 meter. Dan bahan kayu ini dilapisi oleh emas baik di dalam maupun di luarnya. Dan di atas kotak ini ada
yang dinamakan kerab atau seperti malaikat yang terbuat dari emas murni. Nah, tabut Allah ini dirancang untuk dibawa oleh 2 orang adik-adik. Jadi pada sisi depan maupun sisi belakang nanti diberi kayu dan tabut ini diangkat di bahu orang yang akan membawanya. Nah, sekarang apa isi dari tabut Allah ini adik-adik sekalian? Di dalam tabut Allah ini ada 3 jenis isi. Yang pertama adalah 2 loh batu, 10 perintah Allah. Adik-adik tahu 10 perintah Allah itu? 10 perintah Allah itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa agar bangsa Israel melaksanakan 10 perintah Allah itu. Yang kedua adalah buli-buli atau kalau sekarang dikatakan tempayan yang pada saat itu dijadikan tempat untuk air minum. Namun buli-buli yang ada di dalam tabut Allah ini adalah buli yang terbuat dari emas dan di dalamnya ada yang dinamakan mana. Nah, apa itu mana? Mana adalah seperti roti berwarna putih dan ini dipakai bekal orang Israel selama perjalanan dari Mesir hingga sampai ke tanah perjanjian di Kanaan. Yang ketiga berisi tongkat Harun. Tongkat Harun yang bertunas, yang berbunga dan juga berbuah. Tongkat Harun ini melambangkan kepimpinan iman, kepemimpinan seorang yang rohaniawan seperti itu adik-adik sekalian. Dan Harun adalah saudara dari Nabi Musa. Nah, ketiga ini yang berada di dalam tabut Allah. Dan tabut Allah ini adik-adik sekalian dibawa oleh bangsa Israel, dipimpin oleh Nabi Musa dari Mesir masuk ke gurun pasir hingga sampai ke tanah Kanaan. Nah, tabut ini tandanya apa bagi orang Israel yang saat itu berjalan dari Mesir hingga tanah Kanaan? Tabut itu tandanya bahwa Allah hadir bersama-sama mereka. Allah ada bersama dengan bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu, Raja Daud sangat senang sekali karena tabut Allah ini sebelumnya setelah sampai di tanah Kanaan, tabut ini berpindah-pindah tangan. Dan terakhir berada pada bangsa Filistin. Ternyata berada di bangsa Filistin, tabut ini tidak menjadi berkat tetapi menjadi kutuk buat mereka. Oleh sebab itu, bangsa Filistin mengembalikannya kepada bangsa Israel. Dan disimpan selama 3 bulan di rumah Obed-Edom. Setelah di Obed-Edom itulah selama 3 bulan tabut Allah ini bisa kembali dibawa ke Yerusalem oleh Raja Daud. Nah, adik-adik sekalian, minggu ini tanggal 20 Desember 2020 adalah dalam tahun gerejawi masuk sebagai minggu Advent keempat. Tandanya apa adik-adik sekalian? Tandanya sebentar lagi kita akan menyongsong menanti kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Apa yang perlu adik-adik siapkan untuk menanti kehadiran Tuhan Yesus? Nah, ada beberapa yang harus kita siapkan adik-adik sebagai anak-anak Allah yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Yang pertama, seperti yang ditunjukkan oleh Raja Daud, bersyukur. Bersyukur karena apa? Selama ini Allah telah bersama-sama dengan adik-adik sekalian. Oleh sebab itu, bersyukurnya dengan cara bagaimana adik-adik sekalian? Dengan cara
beribadah kepada Tuhan. Baik beribadah dengan keluarga di rumah maupun beribadah setiap hari Minggu. Bersyukur yang kedua dengan cara berdoa. Karena apa? Tuhan sudah baik dalam kehidupan adik-adik sekalian, kehidupan kakak-kakak layan, kehidupan adik-adik sekalian. Yang kedua, kita harus menyiapkan hati kita dengan memuliakan nama Allah seperti yang tadi dikatakan oleh Nabi Daud, di mana Nabi Daud bersyukur, bersukacita, menyanyi, memuji Tuhan, memuji Allah karena tabut itu sudah kembali ke Yerusalem. Nah, karena ini Tuhan Allah akan hadir bersama-sama dengan kita dalam waktu tidak lama lagi, maka yang kita lakukan adalah kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Yang ketiga adalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, salah satunya kakak bisa sampaikan adalah apa adik-adik sekalian? Memberikan persembahan bagi Tuhan. Kak Friska yakin setiap hari Minggu adik-adik telah memberikan persembahan yang diberikan oleh orang tua, dan persembahan yang diberikan oleh orang tua kepada adik-adik sekalian adalah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan ini untuk apa adik-adik sekalian? Adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, agar nama Tuhan, pelayanan Tuhan, terutama di gereja, itu terus bisa dilaksanakan. Yang keempat, kita berlaku sabar. Sabar menanti kehadiran Tuhan. Dalam waktu hitungan hari, Tuhan kita, Yesus Kristus, akan hadir sebagai juru selamat kita yang kita peringati setiap tahunnya. Nah, kesabaran ini juga adik-adik perlu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi saat ini, pandemi COVID, di mana adik-adik harus sabar. Sabar untuk mengikuti protokol apa? Protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Atau juga sabar untuk saat ini tidak pergi ke mal terlebih dahulu, karena adik-adik menjadi salah satu yang cukup mudah terkena COVID ini. Oleh sebab itu adik-adik saat ini kita harus sabar. Sabar dalam menanti kehadiran Tuhan dalam beberapa hari lagi, dan juga sabar di dalam kehidupan sehari-hari karena kita tidak bisa seleluasa seperti sebelum ada COVID ini. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, saat ini tabut Allah itu tidak lagi sebagai tanda kehadiran Allah. Tanda kehadiran Allah saat ini adalah melalui tubuh kita. Tubuh kita ini harus kita jaga, tubuh kita ini harus kita pelihara, tubuh ini kita tidak boleh nodai dengan apa adik-adik? Tidak boleh kita nodai dengan kata-kata yang kotor. Tidak boleh kita nodai dengan perbuatan-perbuatan yang tercela, misalnya apa? Mengambil barang milik orang lain. Atau menyakiti hati sesama kita maupun terutama mungkin orang tua, adik kita. Kita juga tidak boleh nodai dengan apa? Kalau adik-adik yang suka berebut atau sedikit-sedikit memukul, itu juga tidak diperbolehkan. Kita harus menjaga tubuh kita ini karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Nah, dijaga dengan apa adik-adik? Dengan tadi yang Kak Friska sampaikan. Dengan bersyukur, memuliakan Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita berlaku sabar, kita berlaku mengasihi kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita. Nah, ini adalah sikap-sikap yang perlu adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.
Adik-adik sekalian, jadi firman Tuhan ini adik-adik yang sudah dengarkan kiranya bisa menjadi pedoman dalam kehidupan adik-adik sekalian. Dan sebagai respon dari firman Tuhan saat ini, mari kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 46, Kau yang lama dinantikan. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan berdoa syafaat. Dan nanti adik-adik, doa syafaat ini kita akhiri dengan doa Bapa kami. Nah, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, di pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa saat ini kami sedang menanti kehadiran Tuhan Yesus Juru Selamat kami di dunia. Dan untuk menanti kehadiran Tuhan Yesus itu, kami diajarkan untuk menyiapkan diri kami sebagai bait Allah, agar kami memperoleh sukacita atas kehadiran Allah. Dengan sikap-sikap yang harus kami lakukan, yaitu bersyukur, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kepada kami, kanak-kanak Tuhan yang masih kecil ini, yang saat ini beribadah di rumah, agar mereka semua menunjukkan sikap-sikap akan menyongsong kehadiran Tuhan Yesus Kristus bersama dengan orang tua mereka. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa untuk adik-adik layan kami yang ada di rumah. Adik-adik batita, balita maupun TK yang sedang beribadah bersama kami di saat ini. Kiranya Tuhan sertai mereka, tumbuh kembangnya adik-adik kami ini. Jadikan adik-adik kami ini sehat secara jasmani dan kuat imannya yang terus bertumbuh di dalam Tuhan meskipun kami beribadah dari rumah. Tetapi tetaplah mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan.
dan kepada orang tua mereka. Kami berdoa kiranya setiap usahanya Tuhan buat berhasil. Berikan kesabaran, hikmat untuk mendampingi adik-adik yang masih kecil ini, agar mereka terus bertumbuh imannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau tutup doa ini dengan doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, ada banyak cara untuk kita memuliakan Tuhan. Contohnya, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Salah satunya dengan kita memberikan persembahan pada saat ini. Adik-adik yang terkasih, siapkan uang persembahannya. Sambil persembahan kita jalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 217. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda sukacita kami menyambut kehadiran-Mu. Kami percaya ya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini boleh Tuhan pakai guna untuk pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu, dan kami percaya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan. Dan biarlah ya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini Tuhan boleh berguna bagi pelayanan, kasih, dan keadilan. Anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan dengan sukacita, Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan persembahan yang telah kami berikan juga kehidupan kami kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik tetap berdiri karena sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini kita akan menyanyikan Kidung Ceria 360. Bapa, antarkan kami.
Terima kasih adik-adik yang terkasih yang sudah beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan adik-adik. Dan kembali Kak Elinda mengingatkan buat adik-adik semuanya, tetap kita menjaga kesehatan kita ya. Nah, dan juga sekarang kembali Kak Elinda mengingatkan untuk persembahan yang setiap minggu adik-adik berikan di setiap ibadah IMPA itu masih bisa adik-adik berikan sampai bulan Januari nanti ya. Dan untuk menyerahkan persembahan tersebut bisa adik-adik bawa di saat ibadah setiap hari Minggu di gereja, dan juga bisa adik-adik menghubungi kakak Layan ya. Nah, itu pengumuman dari Kalinda, dan terima kasih juga buat Kak Friska yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pada saat ini. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih semua. Terima kasih juga untuk orang tua yang boleh mendampingi anak-anak yang terkasih mendengarkan ibadah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan adik-adik semuanya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Dah.